Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa di pelajaran bahasa Arab di semester pertama ini. Kita belajar untuk yang pertama kali di masa pandemi COVID 2019 ini, sehingga pelajaran kita sampaikan melalui daring atau online. Ini pelajaran bahasa Arab kelas 9. Sebelum kita mulai belajar, mari kita buka pelajaran ini dengan membaca doa bersama biqiraati Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya. Amin. Tamir, kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan pertama ini. Maudhu'nya atau temanya adalah pembahasan tentang Ra'sus Sanatil Hijriyah, yaitu pembahasan tentang tahun Hijriyah. Kalian pasti sudah paham dan mengetahui apa itu tahun Hijriyah. Ya, tahun Hijriyah merupakan sistem kalender atau penanggalan bagi kaum muslimin. Istamir, kita lanjutkan. Baik, sebelum kita belajar masuk ke materi, perlu saya sampaikan dulu di sini bahwa dalam pertemuan kali ini atau dalam materi ini ada kompetensi dasar yang perlu kita capai, yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, yang di dalamnya termasuk ada bunyi, kata, dan makna. Jadi kita memahami bunyi, kata, dan makna dari sebuah teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanatil Hijriyah, yang melibatkan tindak tutur, menyatakan kejadian di masa lampau dengan memperhatikan susunan gramatikal, tasriful fi'lil madi al-mujarrad. Jadi di samping kita memahami bunyi, kata, dan arti kata, kita juga akan belajar tentang tata bahasa Arab, struktur bahasa Arab yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang tasrif fi'il madi al-mujarrad. Apa itu tasrif fi'il madi al-mujarrad? Atau apa itu fi'il madi al-mujarrad? Fi'il madi dalam bahasa Indonesia padannya adalah kata kerja lampau. Nah, di dalam bahasa Arab kata kerja itu mengalami beberapa perubahan bentuk yang nanti akan kita pelajari. Baik, di pertemuan berikutnya. Baik, kita langsung saja menuju materi berikutnya. Nah, selain dari kompetensi dasar yang tadi, dalam pembelajaran kali ini kita juga ada beberapa tujuan yang dicapai. Di sini ada 3. Pertama, kita mengetahui penanggalan, kemudian mengetahui nama-nama bulan Hijriyah dan Masehi, dan yang terakhir mengetahui hari-hari besar Islam pada bulan-bulan Hijriyah. Kita lanjutkan. Nah, sebelum masuk pada materi pokok, saya sajikan dulu ada beberapa mufradat sebagai pendahulu. Di sini ada at-tarikh. Mufradat itu kosakatanya, arti kata-kata. Atau at-taqwim, artinya tanggal atau penanggalan. Tarikh atau at-tarikh bisa juga berarti sejarah. Yang kedua, hijri, artinya hijriyah. Yaum, hari. Miladi, masehi. Syahr, bulan. Sanah, tahun. Hijrah, hijrah. Indana tarikhani, kita memiliki 2 penanggalan atau 2 kalender. At-tarikhul hijri wa tarikhul miladi. Ada kalender hijriyah atau tanggalan hijriyah, ada penanggalan miladi atau masehi. Hijriyah dikenal juga sebagai komari, dan miladi disebut juga dengan syamsi. Kenapa disebut komari dan syamsi? Karena patokan dari kedua sistem penanggalan ini
berbeda rujukannya. Yang pertama Hijriah berdasarkan perputaran bulan, sedangkan At-Tarikh Al-Miladi Masehi berdasarkan perputaran matahari. Istamir, kita lanjutkan ke materi pokok berikutnya. Nah, ini berikutlah kita sajikan nama-nama bulan Hijriah dan Miladiah. Di sebelah kanan ini bulan Hijriah dan ini bulan Miladiah atau Masehi. Nah, tentu kalian sudah tahu nama-nama bulan tersebut, atau kalau belum tahu lengkapnya bisa kalian hafal dari sini. Semua ada 12, Hijriah, Miladiah juga ada 12. Nah, ini nama-nama bulan Hijriah. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Untuk bulan Masehi ini namanya tidak jauh berbeda dengan bulan-bulan yang sebagaimana kita ketahui. Bedanya ini dari bahasa yang bukan Arab kemudian diarabkan. Tamir, kita lanjutkan. Nah, untuk tema pembahasan materi pokoknya berjudul Hadisatun Tarihiyatun Azimah, peristiwa sejarah yang agung. Baik, mohon disimak dengan baik dan perhatikan dengan teliti. Isma'u jayidan, simaklah dengan baik. Bapak akan bacakan materi ini. Aradal muslimun ayyuhajaru min Makkata ilal Madinah. Kaum muslimin hendak berhijrah dari Makkah ke Madinah. Mana'al kuffar al-muslimin ayyuhajaru ilal Madinah. Kaum kafir mencegah kaum muslimin yang hendak berhijrah ke Madinah. Bal aradu ayyaqtulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka kaum kafir ingin atau hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar mencegah, tapi mereka juga bahkan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yastati'il kuffar ayyamna'uhum. Kaum kafir tidak bisa mencegah mereka. Artinya tidak bisa mencegah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu kaum muslimin yang hendak berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa mereka tidak bisa mencegahnya? Li'anna Allah najjahu wa najja ashabahu. Karena Allah telah menyelamatkan Rasulullah SAW dan menyelamatkan para sahabat Rasulullah SAW. Isma'u jayidan, perhatikan dengan baik. Kita lanjutkan. Tarokal muhajiruna watanahum. Kaum muhajirin meninggalkan tanah mereka atau tanah air mereka atau daerah mereka. Waton biasanya disebut tanah air. Wataroku buyutahum. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka. Jadi tegasnya kaum muhajirin meninggalkan rumah-rumah mereka yang di Makkah. Wataroku amwalahum. Mereka juga meninggalkan harta-hartanya. Watijaratuhum, dan perdagangannya. Lam yakul lahum fil Madinah buyutun yaskununaha. Di Madinah mereka tidak memiliki rumah-rumah untuk ditinggali. Lam yakul lahum fil Madinah amwalun wala tijarah. Dan mereka juga di Madinah tidak punya harta dan perdagangan. Istaqbala ahlul Madinah al-muhajirina istiqbalan aziman. Penduduk Madinah menyambut kaum muhajirin dengan sambutan yang begitu agung. Qala ahlul Madinah lil muhajirin. Penduduk Madinah berkata kepada kaum muhajirin, nahnu lakum ahlul wa ansor. Kami bagi kalian adalah keluarga dan penolong. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muhajirin wal ansor. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada kaum muhajirin dan ansor, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukmin itu adalah bersaudara. Kita lanjutkan ke teks berikutnya. Satu paragraf lagi kayaknya. Ya. Ta'akhkhal muhajiruna wal ansor. Kaum muhajirin dan kaum ansor bersaudara. Sharatil Madinah wa tananil muhajirin wal ansor.
kota Madinah menjadi tempat tinggal atau menjadi tanah air bagi kaum muhajirin dan ansor. Wasorot buyutul Madinah buyutan lil muhajirin wal ansor, dan rumah-rumah yang ada di kota Madinah menjadi rumah-rumah juga bagi kaum muhajirin dan ansor. Wa tasyarakal muhajiruna wal ansor fil amwali wat tijarah, kaum muhajirin dan ansor bersama-sama, maksudnya memiliki dalam harta dan perdagangan. Jadi mereka memiliki bersama-sama, saling berbagi, antara kaum ansor berbagi kepada kaum muhajirin. Wa ba'dal hijrah badal islamu yantashiru fil jaziratil arabiyah intisharon sari'an. Setelah hijrah, mulailah Islam tersebar di jazirah Arab dengan penyebaran yang begitu cepat. Hakadha kanatil hijrah hadisatan azimatan fit tarikh Islam. Demikianlah hijrah menjadi sebuah peristiwa yang agung dalam sejarah Islam. Nah, tarikh di sini artinya sejarah, berbeda dengan tarikh yang pertama artinya kalender. Liza ja'alal muslimuna yaumal hijrah awwala yaumin min taqwimil hijri. Oleh karena itu kaum muslimin menjadikan hari hijrah tersebut sebagai hari pertama dalam penanggalan hijriyah. Wa awwalu man wadu'at taqwimal hijri huwa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan orang yang pertama kali menetapkan atau meletakkan kalender hijriyah, beliau adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik, dari bacaan yang tadi yang diperdengarkan oleh Bapak, kira-kira bisa diambil beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Hajarun Nabi sallallahu alaihi wasallam washabuhu min Makkah ilal Madinah. Rasulullah atau Nabi SAW berhijrah bersama para sahabat beliau dari Makkah ke Madinah. Wa awwalu man wada'at tarikhal hijri awil qamari wa khalifatu Rasulillah SAW Umar bin Khattab radhiyallahu an. Orang yang pertama kali meletakkan atau menetapkan tarikhul hijri, kalender hijriah, penanggalan hijriah, awil qamari, atau disebut juga hijriah itu sebagai bulan qamariyah, beliau adalah khalifah Rasulullah SAW Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kesimpulan berikutnya yang bisa kita ambil adalah Syahrul Muharramin huwa syahrul awal fit taqwimil Islam. Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Islam. Yastakhdimul muslimun hadat tarikh litadzakkaru hijratan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah. Kaum muslimin menggunakan tanggal ini atau sejarah ini litadzakkaru hijratan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memperingati hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, min Makkah ilal Madinah. Baik, itu tadi materi kita, materi pokoknya tentang tahun Hijriah yang menceritakan tentang sejarah hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Di situ ada beberapa ide pokok atau informasi yang bisa kita ambil. Di antaranya bahwa Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama para sahabatnya. Kemudian ada usaha pencegahan dari kaum kafir, bahkan kaum kafir berusaha untuk membunuh Rasulullah, tapi mereka tidak berhasil karena Allah telah menyelamatkan Rasulnya dan para sahabatnya. Di samping itu, peristiwa hijrah ini oleh kaum muslimin dijadikan sebagai peristiwa sejarah yang menjadi patokan penetapan penanggalan hijriah, di mana orang yang pertama kali menetapkan kalender hijriah adalah Khalifatu Rasulullah SAW, beliau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelumnya tadi juga di awal sudah disebutkan nama-nama bulan Hijriah dan Masahiyah. Baik, berikutnya kita sajikan lagi beberapa mufradat untuk memahami teks yang tadi sudah Bapak bacakan, untuk mendukung pemahaman kalian terhadap teks yang tadi dibacakan. Di sini kali ini berbeda penyajian mufradatnya, karena disajikan ada dua bentuk.
yang sebelum tadi saya sebutkan di awal bahwa akan dipelajari tentang fiil, yaitu fiil madi mujarrad. Nah, di sini ada dua bentuk. Untuk kata yang pertama merupakan fiil madi, dan yang kedua merupakan bentuk fiil mudhari. Fiil madi tadi merupakan kata kerja lampau, sedangkan fiil mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Berikutnya yang kedua ada kata mana'a yamna'u, mencegah. Jadi kalau kita sangkutkan dengan bentuk madi lampau, mana'a artinya telah mencegah atau sudah mencegah. Kalau yamna'u sedang mencegah atau akan mencegah. Ini ada kaitannya nanti dalam struktur kalimat. Tentunya tidak kita bedah sekarang, tapi nanti berikutnya. Yang penting sekarang kita tahu dulu bentuknya, bahwa ada madi dan ada mudhari. Madi kata kerja lampau, mudhari kata kerja sekarang dan akan datang. Qatala yaqtulu artinya membunuh. Najja yunajji menyelamatkan. Taroka yatroku meninggalkan. Sakana yaskunu bertempat tinggal. Qala yaqulu berkata. Ta'akho yata'akho bersaudara. Soro yasiru menjadi. Tasyaroka yatasyaroku bersama-sama. Intasyaro yantashiru tersebar. Wabo'a yabo'u membuat atau juga meletakkan atau menetapkan. Dan ada ikhtafala yakhtafilu merayakan. Nah, itulah tadi beberapa kosakata atau mufradatnya. Pada pertemuan pertama kata kali ini sesuai dengan maharatul lughatil arabiyah, itu salah satu maharah arabiyah adalah al-istima'. Cuman bedanya di sini disajikan ada teksnya juga. Tentunya ini supaya dapat mendukung bagaimana cara kalian melihat teks dan memperhatikan bacaannya. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu sampai di sini. Baik, nanti kita lanjut pada materi berikutnya yang membahas dari sisi struktur dan isi teks. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Kita ucapkan syukur. Semudah-mudahan pelajaran kita atau pertemuan kita kali ini mudah diserap dan mudah difahami. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.